Halo trader dan investorship. Video ini merupakan video lanjutan cara gampang beli saham profit maksimal, di mana saya akan menggunakan analisa teknikal untuk melakukan pembelian saham. Kalau di video cara gampang beli saham profit maksimal, kita melakukan pembelian saham saat harga murah. Di video ini, saya akan mengupas beli saham saat harga sudah tinggi, yang merupakan strategi investor dan trader selera pemberani. Metode beli saham selera investor atau trader pemberani dikenal juga dengan metode buy high, sell higher, atau beli saat harga tinggi dan menjual di harga yang lebih tinggi, yaitu dengan cara melakukan pembelian saham saat harga breakout atau menembus titik resisten atau break resisten. Resistance adalah batas atas harga saham, di mana ketika harga saham tidak bisa naik lebih tinggi lagi karena adanya penawaran jual yang besar di harga tersebut, sehingga harga saham tersebut tidak bisa ditembus dalam periode tertentu, yaitu dengan adanya pasangan over atau as dalam jumlah yang besar. Harga bisa menembus break resisten bukan karena sebuah kebetulan, seringkali karena adanya kondisi yang baik bahkan istimewa. Dan jika hal ini terjadi pada indeks harga saham gabungan, bisa jadi karena kondisi makroekonomi yang baik, seperti GDP yang naik, peringkat utang yang naik, iklim bisnis yang baik, atau kondisi makroekonomi lain yang positif, yang membuat indeks harga saham gabungan bisa menembus titik resisten. Apalagi jika IHSG bisa break resisten all time high, seperti kondisi saat ini di mana IHSG close break all time high di 6720.26 pada tanggal 19 November 2021, di mana lebih tinggi dari titik resisten IHSG tertinggi sebelumnya, yaitu di 6693 pada bulan Februari tahun 2018. Saat indeks saham atau saham break all time high, sky is the limit atau langit adalah batasnya. Dengan kata lain, akan muncul harga tertinggi yang baru, dan baru, yang belum bisa diprediksi secara tepat. Atau dengan kata lain, how high can you go? Saat IHSG berhasil menembus all-time high, data historical menunjukkan bahwa biasanya mayoritas harga saham akan mendapat euforia dan berhasil menembus titik resisten masing-masing. Bahkan cukup banyak saham yang juga bisa mengalami break all time high. Kondisi sebuah saham bisa menembus resistance di samping karena faktor makroekonomi juga bisa disebabkan oleh adanya beberapa hal. Yang pertama yaitu perbaikan dalam laporan keuangan perusahaan, seperti kenaikan laba usaha, penurunan utang, dan lain-lain. Yang kedua, corporate action perusahaan seperti stock split. Contohnya yang terbaru adalah BBCA yang berhasil break all time high di harga 8250 pada tanggal 13 Oktober 2021 atau setara dengan harga 41250 sebelum stock split 1:5. Yang ketiga, bisa jadi karena emiten melakukan ekspansi bisnis baru. Contohnya seperti IATA yang berhasil menembus resisten 50 pada tanggal 18 Oktober 2021 karena diumumkan akan masuk bisnis baru, yaitu bisnis batubara. Yang keempat, ada investor baru masuk dalam jumlah dana besar. Contoh emiten CPRO yang berhasil menembus resisten 50 pada tanggal 9 November 2021 karena perubahan kepemilikan saham pengendali. Padahal IATA dan CPRO sudah bertahun-tahun berada di harga 50 ke bawah. Yang kelima, adanya pergantian manajemen emiten. Yang keenam, emiten melakukan akuisisi perusahaan. Yang ketujuh, emiten diakuisisi oleh perusahaan lain. Yang kedelapan, emiten melakukan merger dengan perusahaan lain. Yang kesembilan, emiten membagi dividen dalam jumlah besar. Yang kesepuluh,
berbagai macam corporate action yang lain. 10 hal di atas adalah alasan mengapa trader atau investor berani melakukan metode buy high, sell higher dengan membeli saham saat menembus titik resisten, apalagi jika disertai dengan volume yang besar. Karena grafik saham bisa bercerita lebih dahulu daripada news atau berita yang seringkali muncul setelah harga sudah menembus harga resisten cukup tinggi. Biasanya titik resisten kuat akan menjadi support kuat berikutnya, apalagi kalau titik resisten break dengan gap up disertai dengan volume besar. Sehingga sebenarnya harga resisten yang tertembus itu bisa merupakan harga murah di kemudian hari. Jika resisten tembus bahkan mencapai all-time high saat terjadinya window dressing dan January effect, bisa menunjukkan ekspektasi pasar terhadap pergerakan harga saham pada tahun yang berikutnya. Sekarang bagaimana caranya menentukan titik resisten itu? Yang pertama, kita bisa menentukan resisten dengan melihat histori harga penutupan atau close tertinggi sebelumnya dalam periode tertentu sesuai dengan time frame yang digunakan, umumnya 3 bulan. Yang kedua, menentukan resisten dengan indikator moving average, bisa MA5, MA20, MA50, dan MA200. Fungsi moving average untuk memberi konfirmasi apakah saham akan break resisten atau justru rebound kembali ke bawah. Saat pergerakan harga saham downtrend dan bergerak naik menembus harga resisten MA50 dan MA200 terutama, kita bisa melakukan pembelian saat harga 2 tick di atas resisten MA50, apalagi kalau bisa tembus MA200. Kenapa? Karena titik tersebut adalah merupakan titik perubahan dari pergerakan downtrend menjadi uptrend jangka panjang. Yang ketiga, menentukan garis resisten dengan cara membuat atau menghubungkan garis antara titik tertinggi pertama dengan titik tertinggi kedua untuk menentukan titik tertinggi ketiga dan selanjutnya. Kalau titik tertinggi kedua lebih tinggi dari titik tertinggi pertama atau terbentuk yang namanya higher high, maka market cenderung bullish atau uptrend. Kalau titik tertinggi kedua sama dengan titik tertinggi yang pertama, maka market cenderung sideways. Dan jika titik tertinggi kedua lebih rendah dari titik tertinggi yang pertama atau terbentuk higher low, maka market cenderung bearish atau downtrend. Cara buy high, sell higher dilakukan dengan cara membeli saham 2-3 tick di atas titik resisten di periode sebelumnya dengan volume besar untuk memastikan tidak terjadi break false atau break palsu. Misal, saham ABCD memiliki resisten di harga 100, maka jika harga menembus harga 100 dengan volume besar dan kemudian naik ke harga 102-103, kita boleh memberikan pembelian di harga 102 dan 103. Yang keempat, menentukan resisten dengan menggunakan Fibonacci retracement. Deret Fibonacci ditemukan oleh orang Italia yang bernama Leonardo Pisano Fibonacci. Penjelasan tentang menentukan Fibonacci bisa dilihat video saya sebelumnya yang berjudul Cara Gampang Beli Saham Profit Maksimal. Misal, harga saham perusahaan ABCD naik dari harga 1.000 per lembar menjadi 2.000 per lembar saham. Maka pergerakan harga resisten berikutnya bisa diperkirakan menggunakan deret angka Fibonacci. Harga atas dan harga bawah yang digunakan adalah titik yang disebut yang pertama swing high, yaitu titik harga saham tertinggi sebelum memperlihatkan penurunan, yaitu Rp2.000. Sementara swing low adalah titik harga saham terendah sebelum harga naik atau titik harga saham terendah yang dicapai sebelum akhirnya memantul naik kembali atau di harga 1.000. Maka pergerakan harga resisten setelah mencapai 2.000 bisa dihitung dengan rumus seperti berikut. Harga resisten sama dengan harga atas ditambah selisih harga atas dan bawah dikalikan deret Fibonacci. Misal, harga resisten 1 setelah posisi 2.000 sama dengan 2.000 ditambah 1.000 dikali 38,2%.
atau menjadi 2382. Sementara harga resisten kedua setelah posisi 2000 bisa 2000 ditambah 1000 dikali 6 1,8 sama dengan 2618. Yang kelima, menentukan resisten dengan pivot point. Secara tampilan grafik, level pivot sangat mirip dengan Fibonacci karena memiliki sejumlah level support dan resisten, di mana PP sama dengan pivot point, R sama dengan resisten, dan S sama dengan support. Cara paling umum untuk menghitung level pivot adalah dengan menggunakan harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, serta harga penutupan dari sesi trading sebelumnya. Berikut cara menghitung level pivot. Pivot point sama dengan harga tertinggi ditambah harga terendah ditambah harga penutupan dibagi 3. Resisten pertama sama dengan 2 kali pivot point dikurangi harga terendah. Resisten kedua sama dengan pivot point ditambah harga tertinggi dikurangi harga terendah. Sementara resisten ketiga, yaitu harga tertinggi ditambah 2 kali pivot point dikurangi harga terendah. Anda untuk lebih mudahnya bisa menggunakan kalkulator level pivot. Anda bisa cari saja di Google dengan kata kunci pivot point kalkulator dan tinggal memasukkan angka-angka yang diperlukan. Cara keenam, menentukan level resisten dengan level psikologis di harga pecahan bulat. Misal 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, dan selanjutnya. Di mana seringkali di harga pecahan bulat seringkali menjadi titik resisten terutama di harga-harga perubahan fraksi. Seperti di harga 200 yang merupakan fraksi dari 1 menjadi 2. 500 yang merupakan perubahan fraksi dari 2 menjadi 5. 2000 yang merupakan perubahan fraksi dari 5 menjadi 10, dan 5000 yang merupakan perubahan fraksi dari 10 menjadi 25. Inilah cara menentukan resisten dan metode bagaimana kita melakukan investasi dan trading selera pembelani dengan metode buy high, sell higher. Nantikan strategi beli saham berikutnya di video-video berikutnya. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Dan jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.